سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berada di 10 yang kedua. Sebagaimana kita tahu, Ramadan dibagi kepada 3. 10 yang pertama disebut dengan rahmah, 10 yang kedua disebut dengan maghfirah, 10 yang ketiga disebut itqum minan nar. Oleh karena itu, karena kita masih berada di 10 yang kedua, yaitu mendapat maghfirah, semoga Allah memberikan keampunan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan puasa kita ini segala dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberi kekuatan untuk bisa sampai menyelesaikan akhir daripada Ramadan ini. Karena yang namanya umur itu tidak ada yang tahu. Sampaikah kita nanti ke akhir Ramadan ini, tentu belum ada yang tahu. Oleh karena itu, pada malam ini kita akan menjelaskan tentang zakat. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang kedua. Sebagaimana kita tahu, zakat menurut bahasa adalah artinya suci atau dan subur. Sedangkan menurut istilah syara, yaitu mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sedekah wajib. Sebagaimana kita disuruh diperintahkan untuk diberikan kepada mereka yang menurut syarak ditentukan oleh hukum Islam Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat itu sudah ada diperintahkan Allah setelah Islam masuk. Cuma ketika diperintahkan zakat itu belum ada ditetapkan berapa jumlahnya, cuman diberikan kepada fakir miskin. Itulah permulaan daripada perintah zakat. Jadi sebelum ada puasa itu zakat sudah ada, tapi belumlah dia ditentukan berapa jumlahnya, berapa kadarnya, berapa yang harus dikeluarkan dari harta yang kita miliki. Tapi dikeluarkan untuk orang Islam, yaitu kepada fakir miskin yang kiranya pantas untuk menerimanya. Karena zakat itu adalah sebagai amal tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Pada permulaan diperlukan zakat itu kita disuruh mengeluarkan berapa, terserah kepada kita berapa yang kita harus keluarkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu diperintahkan itu sampai tahun kedua hijrah. Jadi sebelum tahun kedua hijrah, jadi sebelum Nabi Muhammad itu dihijrahkan dari Mekah ke Madinah, sudah ada perintah zakat. Cuma jumlahnya tidak ditentukan berapa jumlahnya. Dan diperintahkan itu hanya diberikan kepada fakir miskin. Setelah tahun kedua hijrah, setelah ada perintah puasa, sebagaimana kita tahu puasa itu perintahnya wajibnya itu
turun pada tahun kedua Hijrah. Nah disitulah baru ada perintah zakat, yaitu kira-kira 2 hari sebelum mengakhiri Ramadan, barulah ada perintah wajib zakat. Nah zakat itu barulah dibagi 2, ada namanya zakat fitrah, adanya namanya zakat mal. Oleh karena itu kita disuruh untuk mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan zakat itu sampai sholat Idul Fitri. Kalau sudah selesai sholat Idul Fitri, maka zakat kita tidak sah. Itu disebut hanya sebagai sedekah saja. Nah, oleh karena itu maka bagi kita yang tahu wajib mengeluarkannya, segera keluarkan. Dan ini diperintahkan kepada semua umat Islam, yaitu kepada orang tua, bisa dia mengeluarkannya untuk istri dan anak-anaknya. Dan kalau dia sendiri tidak punya keluarga, maka dia mengeluarkan diri sendiri. Namun kalau ada orang yang tidak mampu, dia punya istri, punya anak, dia sendiri barangkali mungkin tidak bekerja atau ya mungkin sakit, maka siapa yang mengeluarkan zakatnya? Boleh disuruh kepada anaknya. Atau kalau istrinya mampu bekerja, bolehkah istrinya mengeluarkan zakat fitrahnya? Tidak, tetap dia kewajiban. Maka istrinya hanya memberikan kepada suaminya supaya suaminya itu bisa mengeluarkan zakatnya. Ini harus kita ketahui, jangan sampai ada orang dia punya istri, punya anak, dia tak bekerja, pengangguran, atau orang yang sudah sakit tak bisa bekerja, lalu tak mampu dia tidak mengeluarkan zakat. Nah, oleh karena itu jalan keluarnya, kalau istrinya bekerja, istrinya memberikan kepada suaminya dengan ikhlas, suaminya lah baru mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak, anaknya boleh mengeluarkan zakatnya. Dan oleh karena itu sebelum sholat Id segera dikeluarkan. Hadirin hadirat yang berbahagia, pernah ditanya, ada orang menganggap yang terbaik itu adalah pada malam Idul Fitri, karena memang perintah wajibnya itu jatuh perintah wajibnya pada malam Idul Fitri akhir Ramadan. Jadi kalau belum akhir Ramadan, misalnya ada seseorang wafat, dia meninggal dia sebelum akhir Ramadan, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat, karena perintahnya itu pada malam Idul Fitri. Nah, jadi oleh karena itu kalau ada orang yang tidak mengeluarkan zakat tapi meninggal dia sebelum malam Idul Fitri, maka dia tidak berdosa. Jadi kalau sudah malam Idul Fitri wajib. Tapi bukan berarti pada malam itu yang terbaik. Menurut Umar bin Khattab, keluarkanlah zakat itu beberapa hari sebelum Idul Fitri. Bahkan menurut Imam Hanafi, ya, kalau mampu dia begitu masuk Ramadan langsung dikeluarkan, boleh. Ya, asal sudah masuk Ramadan dia boleh mengeluarkan zakatnya. Jadi oleh karena itu zakat itu ada 2 macam, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah ini dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Id. Kalau zakat mal itu boleh dikeluarkan kapan saja sesuai dengan kapan dia mulai jumlah nisabnya sampai. Nah, sebab ini zakat mal ini tergantung pada jumlahnya. Kalau zakat fitrah tidak, wajib tiap orang, tiap suami wajib mengeluarkan zakat fitrahnya untuk istri dan anak-anaknya. Tapi kalau zakat mal tergantung kepada berapa dia miliki. Ada namanya zakat emas perak, ada zakat di peternak ternak, ada zakat perniagaan dan sebagainya. Ini kalau kita bahas terlalu panjang. Jadi oleh karena itu bagi orang yang mampu maka segeralah dia mengeluarkan zakatnya, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Cuman biasanya kebanyakan kita dengar orang mengeluarkan zakat mal itu pada saat bulan Ramadan. Padahal tidak mesti begitu. Kapan dia mempunyai jumlah harta yang sesuai? Kalau dia misalnya tanggal 1 baru dia hitungan jumlahnya, maka tahun depan
tanggal 1 Syawal sudah wajib. Kalau tidak mesti menunggu beberapa hari, tergantung kepada jumlah nisab zakatnya yang dia miliki berapa. Nanti ada hitungannya. Kalau zakat fitrah tidak ada hitungannya. Setiap orang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Jadi oleh karena itu kalau kita punya emas, punya perak, atau berniaga, berdagang, atau punya bidang ternak, atau punya sawah padi, atau kebetulan dia ada tambangnya, ya apa tambang emas atau tambang perak, atau barang temuan, luqata namanya, barang temuan, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kepada siapa kita keluarkan zakat fitrah itu? Yang kita sebut dengan mustahik. Siapa itu mustahik? Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Surah Taubah 60. Ini ayat ini keluar sesudah tahun kedua Hijrah menjelang Syawal. Baru ditentukan dia. Kalau sebelumnya hanya kepada fakir miskin. Maka setelah ini keluar, maka yang wajib atau mustahik boleh menerima zakat itu ada 8 macam yang kita sebut dengan 8 asnaf. Nah, apakah ini harus dibagi 8? Tidak. Apa sebab? Karena yang namanya riqab, budak itu sekarang tidak ada. Ya. Dan yang terutama, yang paling utama, ya, itulah dia fakir miskin. Ya, adapun orang yang kebetulan dia dalam perjalanan yang disebut dengan ibnu sabil, bolehkah dia menerima zakat? Apakah zakat fitrah atau zakat mal? Boleh. Tapi kalau dia sudah kehabisan, ya, kehabisan biaya dalam perjalanan itu. Atau ibnu sabil itu orang yang berjuang. Kalau dulu namanya dalam perang, kalau sekarang berjuang menegakkan agama Allah. Dia boleh mengeluarkan zakat, boleh menerima zakat, karena dia termasuk 8 yang asnaf itu. Oleh karena itu jangan kita sampai melupakan zakat ini, terutama kepada fakir miskin. Amil bagaimana? Amil ini kan pekerja, petugas. Ya. Dia kan kaya, cuman kebetulan dia petugas. Bolehkah dia menerima zakat? Boleh. Ya. Tapi dia pekerja. Tapi lebih bagus diutamakan yang prioritas pertamanya adalah fakir miskin. Apa hikmahnya zakat ini? Pertama, mendidik jiwa manusia, suka berkorban dan bersihkan jiwa, supaya bersih jiwa kita dan menghilangkan sifat kikir atau bakhil. Sebab ini banyak manusia yang bakhil. Kalau kita lihat si Qarun itu sangat bakhil, sampai numpuk hartanya karena bakhilnya itu. Nah, jadi itu salah satu menghilangkan, yaitu mendidiknya. Yang kedua, mengandung arti rasa persamaan, yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Kita ini kan bersaudara, al-mu'minu ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Mungkin saudara kita sedang kesusahan. Nah, ini mendidik, itulah kita keluarkan zakatnya. Yang ketiga, harus mempunyai sifat baik. Ada hubungan persaudaraan, ada sifat baik di antara kita, sehingga saling tolong menolong, yang murah, suka menderma dan memberikan penyayang kepada sesama kaum kita. Yang kelima, dapat menjaga timbulnya rasa dengki, jadi menghilangkan rasa dengki. Dan iri hati, ada orang yang iri hati bisa hilang dengan adanya zakat itu. Yang keenam, bersifat sosialitas, ada sifat sosial. Kita tahu Indonesia ini salah satu adanya adalah bersosial, ya. Oleh karena itu Islam sudah dulu memerintahkan kita untuk bersosial, karena meringankan beban atau orang-orang fakir miskin untuk merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu apabila ada kita melihat orang fakir miskin, sebab orang fakir miskin ini dia boleh menerima zakat kalau betul-betul dia fakir miskin, ya.
Dan orang yang demikian, apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Kalau dia punya harta, bisa makan, bisa minum, bisa memberi makan keluarganya satu hari satu malam sebelum sholat Id, dia tetap wajib mengeluarkan zakat pada malam takbiran, kita katakan malam takbiran atau akhir Ramadan, tetap wajib dia. Nah, kemudian ada pertanyaan, pernah saya ditanya oleh orang, Pak, bagaimana, apakah zakat yang kita keluarkan itu harus beras? Menurut Imam Syafi'i adalah makanan pokok, tak boleh yang lain. Tapi sekarang banyak orang dengan uang, ini menurut Imam Hanafi boleh, sebab yang dibutuhkan oleh fakir miskin itu bukan hanya makanan pokok. Pada saat malam Idul Fitri itu bukan hanya makanan pokok, ya perlu, tidak hanya perlu beras, perlu bahan-bahan yang lain, perlu pakaian, perlu minuman dan sebagainya. Jadi menurut Imam Hanafi dibolehkan sesuai harganya. Berapa jumlahnya? 3 sak, yang kita selalu sebut di sini 3 liter. Ya, atau ada yang mengatakan 2,5 kilo. Jadi ada kilo, ada liter. Kalau liter biasanya 3 liter. Kalau kilo 2,5 kilo. Nanti kita keluarkan pakai uang sesuai dengan harganya. Nah, ada juga di kampung-kampung kita melihat dia tetap ingin mengeluarkan zakat fitrah itu dengan bahan pokok, maka dia buat satu sak atau tiga sak itu satu fitrah dengan bentuk beras, lalu dia dorong jual beli namanya, supaya pakai uang tapi dia tidak mengeluarkannya dengan uang. Ya, seolah-olah dia membeli beras 1 liter, satu fitrah. Kemudian dia sorong, ini fitrah saya, terus beli lagi. Itulah cara-cara orang dulu. Jadi kalau sekarang ini kebanyakan orang sudah cukup dengan mengeluarkan uang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, bagi kita yang sudah mengetahui zakat ini, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa. Ini adalah wajib, sama seperti sholat, sama seperti puasa, sama seperti haji. Zakat ini dikeluarkan setiap tahun sekali. Ya, begitu juga dengan harta yang disebut dengan mal, ya, harta mal atau milik kita yang terdiri daripada emas, perak dan sebagainya itu. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, semoga mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita dapat mengeluarkan zakat kita tiap tahun ini dan kita diberi kenikmatan. Belum tentu apakah umur kita sampai kepada bulan Syawal, kita tidak tahu. Tapi tiba-tiba beberapa hari sebelum bulan Syawal kita meninggal. Tapi kalau sudah kita keluarkan, maka lepaslah kewajiban kita tahun ini. Kalaupun itu pun sudah dikeluarkan, kita belum sampai, maka itu menjadi sedekah. Ya, kalau kita sudah keluarkan, selesai urusan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan masalah zakat pada tahun ini, dan bagaimana cara kita mengelolanya. Tiap masjid sudah membuat panitianya, berapa dia terima, berapa diserahkan. Dan mudah-mudahan sebelum sholat Id sudah selesai semua kita mengeluarkan zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki yang banyak, kemudian kita bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.